Menyesal, waduh kok aku nggak ikut mahasiswa yang ikut melengsarkan otoriter pemerintahan gitu, seakan-akan gitu waktu itu. Sehingga dia dapat momentum itu, dan itu tadi catatannya, nggak hanya beras yang dia dapat, dia juga dipesenin ada minyak, ada sarden, ada minyak goreng, ada ditambah kecap, macam-macam lah mas gitu. Jadi yang tadinya idenya itu beras bisa berkembang menjadi yang lain. Nah itu mungkin salah satu ide. Ini kebetulan ada satu contoh temen yang saya yakin sebelumnya sudah mungkin pernah melakukan itu mas. Kayak saya kan dulu waktu di Malang kan pernah jualan beras gitu. Tetap berusaha untuk mencari terobosan karena ternyata dengan bergerak ya, orang Jawa bilang yang penting gelem obah gitu ya. Terus tadi juga saya tangkap harus keluar, karena dengan keluar kita bisa melihat apa yang terjadi, kita mendapatkan energi positif dari luar, dan tetap menjaga interaksi, menjaga komunikasi dengan orang-orang yang positif. Kayak gitu ya. Betul. Ya, betul. Kita lagi siap-siap untuk ngobrol bareng sama Cak Mas Bukin. Cak Mas Bukin ini adalah salah satu pengusaha kuliner yang menurut saya cukup mampu untuk menghadapi pandemi. Jadi bisa dikatakan beliau ini adalah pengusaha kuliner yang tetap mampu bertengger. Selain pengusaha kuliner, Cak Mas Bukin ini juga pengusaha di komunikasi, bisnis pulsa, juragan pulsa lebih tepatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Mas Bukin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mesti bikin studio saya ini Mas Salim, nggak pernah di rumah live gini. Kemarin beberapa kali kan sama CCG, terus sama Trijaya, kemarin webinar sama Japnas. Iya. Gimana nih Cak Bukin, kabarnya menghadapi pandemi yang sudah memasuki 3 bulan, dan kabar-kabarnya kan sudah mendekati pembukaan penghentian PSBB. PSBB ini selalu ingat sama pendidikan sejarah perjuangan bangsa. Iya benar, itu pelajaran kita dulu nih yang jadul-jadul ya, PSBB ya. Saya itu Mas Salim di awal-awal Maret, kira-kira masih belum dilakukan PSBB, itu berbincang sama beberapa temen gitu ya, yang menganalisa bahwa efek pandemi ini ke ekonomi dan sosial itu akan sangat parah gitu ya. Kenapa? Karena ini pandeminya bersifat global, seluruh dunia. Agak berbeda dengan krisis moneter tahun 98. Saya waktu 98 itu masih sangat muda, masih bujangan. Alhamdulillah sudah terkena dampak. Kenapa saya sampai kondisi saat ini? Mungkin juga sebagai bagian dari banyak teman-teman yang lulus kuliah atau lulus sekolah di tahun 98 gitu ya. Itu terkena dampak krisis moneter yang sangat parah di Indonesia gitu ya, selain tahun 66 atau 74, karena kan kita semua nggak mengalami gitu. Nah itu tahun 98 tentu itu paling parah. Terus kedua di tahun 2009 ya, yang mungkin banyak dari kita sudah pernah ngalami juga yang yang krisis di Amerika, yang pasti krisis di satu negara itu berimbas ke negara yang lain. Apalagi yang kena krisis itu
negaranya besar, negara adik kuasa lagi kan Amerika waktu itu, sehingga pasti ekspor impor itu akan terjadi pelambatan gitu ya, karena ekonomi di satu negara itu terjadi pelambatan. Jadi ekonomi satu negara itu kan tidak bisa berdiri sendiri. Buat kita yang orang awam lah gitu ya, bahwa satu negara itu pasti surplus hasil, gampangnya kalau misalkan hasil pertanian, surplus jagung tapi minus singkong, Indonesia itu surplus kayu-kayuan, surplus sawit, minyak CPO gitu ya, tapi kita surplus batu bara misalkan gitu, tapi kekurangan minyak ya kan, solar kita masih impor, bahan-bahan kain itu kita masih impor, banyak hal yang kita masih impor dari luar, termasuk hasil-hasil pertanian juga kita masih banyak yang impor. Jadi memang ada interaksi antar negara. Nah, ini kondisinya pandeminya global, seluruh dunia. Konon katanya secara sejarah ini pernah terjadi demam seperti ini kan di Eropa waktu itu tahun 1900 berapa, 08 atau berapa ya. Flu Spanyol apa itu ya? Nah, saya baca sejarahnya itu sebenarnya itu terjadi pandemi menyeluruh di Eropa, tapi karena yang lain pada sibuk perang, nggak ngurusi pandemi itu, terus tidak mengekspos secara jurnalistik, tapi waktu itu Spanyol yang mungkin kondisi negaranya tidak terlalu ikut hiruk-pikuk perang di tahun itu, sehingga persnya meliput, sehingga mungkin jadi awareness bersama di negara itu, sehingga di Spanyol terjadi demam. Padahal katanya efek dari demam Eropa itu sampai di Indonesia juga, banyak juga ribuan orang yang meninggal juga, tapi karena belum terlalu terdata, jadi nggak tahu berapa jumlah waktu itu yang meninggal. Sempat ada kabar di daerah Madura, 2.000 atau berapa misalkan gitu. Tapi itu datanya tidak terlalu valid kali ya, karena waktu itu belum ada, wartawannya belum banyak, mungkin lembaga statistiknya juga belum kuat, karena Republik Indonesia-nya belum berdiri waktu itu, sebelum tahun 1945 kan gitu. Artinya dari kita semua, apalagi yang pengusaha-pengusaha kita ini yang masih muda-muda, ini ngaku muda kita kan, pasti belum mengalami tuh situasi yang pandeminya sampai seluruh dunia gitu loh Mas, yang mendunia gitu. Jadi karena ini penyakit yang mematikan, belum ada obatnya, pasti semua pemerintahan satu negara itu pusing, pasti ya, mumet katanya, ruwet katanya, itu seluruh dunia semuanya mengalami keruwetan, kegagapan gitu untuk mengalami ini. Nah, hubungannya dengan kita itu baru ngomongin kesigapan kebijakan pemerintah gitu ya. Nah, kita ini kan buat internal kita sebagai pengusaha, apa yang kita analisa gitu. Iya. Nah, monggo mungkin ada urutan-urutannya yang sebagian sudah kita alami, tapi bisa jadi diprediksi beberapa urutan itu belum dilakukan. Ini kami sudah pernah melakukan kajian ya bersama teman-teman Japnas, Ketum Japnas Mas Bayu waktu itu juga, namanya mazhab dalam menghadapi pandemi ini kan, ada yang optimis, ada yang pesimis. Kalau saya serap aja semuanya gitu ya. Mana pesimisnya itu, jadi artinya pesimis itu gini, dampak ekonominya ini akan sangat parah banget nih gitu loh. Tapi ada yang bilang, oh enggak parah gitu. Ada yang bilang sedang-sedang saja gitu. Nah, mungkin buat yang memiliki paham ini akan sangat parah, lebih baik kita menyiapkan mental, menyiapkan diri untuk kondisi yang sangat parah gitu ya. Tapi bukan berarti kita terus berputus asa, terus nggak memantau keadaan, nggak begitu. Justru kita melihat kondisinya, kalau skenario ini 2 tahun gimana? Kalau 1 tahun gimana? Padahal kita baru menghadapi sebulan, mungkin yang di Surabaya baru sebulan ini ya. Di Jakarta kami udah 3 bulan loh Mas. Jadi 3 bulan juga. Oh, 3 bulan juga, tapi mungkin persentase beratnya nggak seberat Jakarta kali ya. Betul. Mas, tadi kan disebutin 2018 ya,
apa 98 ya, sorry, 98. Mm-mm. Saya masih ingat 98 itu sebenarnya detik-detik menjelang krisis itu di Jakarta juga saya, Mas. Di Pondok Oke, Kelapa waktu itu saya. Ketika saya di itu Batam, Mas Salim. oh masih di Batam. Ya, ya. Ketika Mm-mm. itu Kerja. dolar Mm-mm. mulai menyentuh angka 3.000 sebenarnya. Sudah mulai orang Jakarta itu sudah mulai apa ya, ribut nggak karuan. Itu masih belum naik sampai di 15.000 itu. Jadi Dari masih 2000 ya, Mas? 1.000 ke 3.000 itu saya masih di Jakarta. Begitu Mm-mm. masuk di 3.000, akhirnya perusahaan tempat saya bekerja, waktu itu saya bekerja di mechanical electrical, menyatakan Di rumah kan? untuk postpone ya, bukan dirumahkan, break karena sebagian bahan bakunya kan impor. Sehingga Mm-mm. hitung-hitungan sudah masuk di melonjak 50%, 60% dari budget semula, dan itu cukup berisiko. Akhirnya dipospon, dan begitu pulang ke Surabaya ternyata semakin naik jadi 15.000. Akhirnya saya malah aktif ikutan barisan mahasiswa untuk waktu Oh, itu masih ikut demo ya. demo. Saya menyesal waktu itu lulus duluan, Mas. Oh ya. Saya lulus 97, jadi 98 itu sudah kerja 1 tahun gitu ya. Padahal dulu pas zaman mahasiswa itu sering ikut demo gitu ya. Jadi kayaknya menyesal, waduh kok aku nggak ikut Ya, mahasiswa yang ikut melengsarkan otoriter beliau. pemerintahan gitu. Seakan-akan gitu waktu itu. Nah, perbedaan antara 98 kan, waktu 98 kan Cak Mas Bukin sudah membangun usaha ya, atau sudah berbisnis. Perbedaan yang dihadapi antara 98 dengan 2020 ini apa, Mas? Yang jelas 98 itu kan hanya faktor ekonomi, Mas. Mm-mm. Jadi ada kontraksi ekonomi lah ya, karena saham di Ya, daerah Asia Tenggara lah. Kalau saya tidak terlalu mendalami waktu itu, tapi katanya krisisnya ini terutama terjadi di daerah Asia Tenggara gitu ya. Terjadi kontraksi saham lah gitu kan, ya, sehingga imbasnya kemana-mana, termasuk waktu itu di Indonesia terus terjadi gesekan politik. Jadi kan ya, ekonomi sama politik gitu kan kalau di Indonesia. Tapi kalau kita bicaranya sekarang, misalkan nih Mas, kita hanya krisis ekonomi. Jadi ini eh, waktu itu saya belum paham benar krisis ekonominya itu disebabkan oleh apa. Tapi kalau sekarang ini yang menyebabkan penyakit, oke anggaplah sama-sama kita terjadi krisis ekonomi misalkan ya, sama-sama terjadi krisis ekonomi. Mas Salem pulang ke Surabaya dari Jakarta, kan nggak takut apa-apa, Mas. ya, betul. Nggak pakai surat izin keluar masuk, Ya, naik pesawat nggak harus swab test misalkan gitu, nggak harus rapid test. Itu ada Mas Iwan tuh kalau ke mana, ke Lampung nggak harus rapid test dulu, naik kapal gitu kan. Artinya kita mau berinteraksi hubungan dengan manusia tuh nggak ada yang curiga, nggak ada yang takut gitu ya, nggak ya, pakai ya, dites ini, nggak pakai dites itu gitu. Itu yang sangat beda sekali. Nah karena ini ya, terjadi penyakit yang terus kita pernah terjadi penyakit yang mematikan juga, yang SARS itu tahun berapa itu? 10 tahun yang lalu kali ya. tahun yang lalu. Saya sudah di Kita Jakarta, kayaknya tahun 2008 kalau nggak 2004 apa ya? Ya sekitar itulah, antara salah. Ya, 2005 apa 2008 ya. Pokoknya saya ya, sudah di Jakarta waktu itu, saya di Jakarta 2002. Penyakit itu mematikan, tapi yang menularkannya itu adalah unggas, ya, betul. burung-burungan, Ya, bukan antar manusia. banyak burung meninggal gitu. Ya, banyak flu burung. Nah, burung itu meninggal, itu virusnya bisa mengenai ke manusianya, manusianya banyak yang meninggal. Gitu. Nah, ini repotnya kan, saya kan nggak tahu, saya yang kena apa Mas Salim yang kena. Ketika ketemu kan, ya udah kita jauh-jauhan terus sama-sama Ya, pakai masker misalkan gitu. ya, ya, ya. Nah, ini kan penyakit yang mematikan, yang bisa menularkan antar manusia
ke manusia. tidak bersentuhan aja bisa menular kan, karena mungkin berbicara dalam jarak yang dekat dengan droplet misalkan gitu. Nah itu kan mengkhawatirkan, dan belum ada obatnya Mas. Masalahnya ini belum ada obatnya, tidak ada vaksinnya, belum ditemukan gitu ya gitu. Ya. Nah sehingga semua negara kalau mengalami ini, itu kan semua negara, oke, apa yang dilakukan oleh semua negara? Manusia tidak boleh berinteraksi gitu kan Mas. Ya, ya. Interaksi antar manusia itu tidak diperbolehkan. Ya. Ya. Diharapkan terjadi terus kita diminta untuk WFH, ada PSBB, ada negara yang melakukan lockdown, sehingga interaksi antar manusia itu berkurang. Nah kalau interaksi antar manusia berkurang, berarti kan jalanan sepi Mas. Ya, ya. Kalau jalanan sepi, berarti kan ada imbas ke sektor tertentu langsung gitu, misalkan transportasi. Ini kan kondisinya udah kayak gitu ya, dari mulai Maret diumumkan bahwa Indonesia juga ternyata positif, dan mulai awal Maret itu naik terus grafiknya sampai hari ini sudah 24.500 pasien atau terdampak positif COVID-19 ya. ini. Nah ini selama 3 bulan ini bisnisnya Cak Mas Bukin ini gimana? Kan bisnis kuliner di mall ya, dan mallnya juga terletak di area jantung. Nah ini gimana menghadapi 3 bulan ini, selama ini gimana? Ya memang waktu itu yang kena dampak duluan Jakarta ya, karena ibu kota ya. Jadi interaksi dari luar negeri pasti pintu utamanya dari Jakarta. Jadi Jakarta yang kena duluan waktu itu. Nah, kalau kita bicara menjarangkan interaksi antar manusia gitu ya, mengurangi gitu ya, otomatis yang kena dampak duluan tuh jantung ibu kota, benar yang dibilang Mas Salim tadi. Dan jantung bisnis ibu kota itu ada di sekitar Tamrin Sudirman. Ya. Anggaplah itu ring 1 ya Mas. Saya itu tinggal di Jakarta Pusat agak ke timur, saya ini ring 2 misalkan gitu. Di Jakarta Timur misalkan ring 3, di Bekasi yang dekat Jakarta ring 4. Mungkin Bekasi yang mendekati Kerawang itu ring 5. Jadi antara ring 1 sampai ring 5 ini tingkat interaksi manusianya berbeda Mas. Jadi makin ke Bekasi makin rame, makin ke Kerawang makin rame. Kalau ke selatan misalkan makin ke Depok makin rame gitu ya, makin ke Bogor makin rame. Tapi mungkin di Bogor karena juga terjadi PSBB, mungkin ada ring 1-nya Bogor juga, tapi di area perkampungannya agak rame. Nah, hubungannya apa? Rame dan sepi ini hubungannya dengan bisnis tadi. Makin sepi di suatu daerah itu berarti bisnisnya pasti makin sepi. Makin sepi itu yang interaksinya ya, yang dine-in misalkan gitu. Tapi kalau kita sudah punya cukup database yang untuk online gitu ya, apakah pemesanannya lewat marketplace, ataukah punya aplikasi, ataukah lewat WA group, nah itu masih bisa dilakukan interaksi bisnis itu Mas gitu ya. Nah termasuk misalkan di awal Maret itu kan sudah dilakukan WFH, tapi belum PSBB. Belum PSBB. Maka pas waktu itu Mas, saya menutup 2 outlet saya. Kebetulan outletnya ini tidak terlalu besar gitu ya. Jadi omsetnya waktu itu untung tapi tidak terlalu. Nah, karena biasanya outlet yang besar itu lebih rame, omsetnya lebih banyak gitu ya. Nah, itu di bulan Maret saya menutup 2 outlet soto. Nah, kenapa kok soto? Nah, gitu. Jadi, kalau saya analisa, soto ini satu makanan yang enak dinikmati di tempat. Jadi, begitu orang sudah tidak melakukan interaksi, maka itu sepi duluan. Termasuk mungkin warung-warung nongkrong, Mas Salim. Iya. Warung yang ada lifestyle-nya, yang kita buat nongkrong di situ, tempat ngopi tapi yang warung kopi yang harganya mahal, memang untuk nongkrong di situ. Warung mie yang harganya mahal, gitu. Indomie
dikasih apa gitu ya, tapi harganya mahal, memang tempat nongkrong. Nah itu karena tidak ada interaksi manusia tadi berkurang, itu kena dampak duluan yang dine in dan dine in itu. Jadi restoran dine in itu kena dampak terlebih dahulu, termasuk outlet saya yang itu. Gitu. Ya, yang soto ya. Nah soto memang kalau makan dibungkus susah bungkusnya, dan begitu sampai di tempat juga nggak begitu enak. Sudah agak dingin. Sudah agak dingin gitu ya. Oke, nah kalau yang bakso gimana Mas? Bakso ini kan lagi mulai melejit nih, bakso Sapi'i. Iya nih, kita lagi mau ngegas, mau buka terus, waduh ternyata kena dampak ini ya. Ya udah kita di bulan April kami masih buka. Jadi sebenarnya pas waktu WFH bakso itu masih oke, Mas. Di bulan Maret itu masih oke gitu ya. Begitu di April itu ada kebijakan PSBB. Bedanya apa kebijakan WFH sama PSBB? Pas waktu PSBB itu sudah mulai ada peraturan nggak boleh makan di tempat, Mas Salim. Iya. Oke. Nah, itu jadi problem. Sebenarnya bakso ini juga mirip dengan soto. Enaknya itu dimakan di tempat lagi panas-panas. Tapi tingkat favorit orang makan bakso itu menurut survei dan jumlah outlet yang kami sudah lakukan gitu ya, bakso itu adalah makanan berkuah terfavorit nomor 1. Nah gitu. Nomor 2 adalah soto. Jadi kalau ngomongin ring tadi, bakso masih lebih digemari. Tapi sama-sama makanan ini enak dinikmati di tempat sambil panas-panas. Malah ada yang bilang ini warung baksonya jangan terlalu dingin, kurang keringetan. Ya, cuman tapi karena antara bakso dan soto, saya lebih sering bungkus bakso daripada bungkus soto. Nah, gitu ya. Saya dapat tambahan data lagi berarti kan gitu. Jadi bakso ini masih banyak juga yang bungkus, Mas Salim. Meskipun ada juga yang maksain, boleh nggak sih makan di tempat? Ada yang sampai mungkin karena dia bukan bungkus untuk dibawa pulang, karena dia sudah mau makan gitu ya. Karena dia datang bawa mobil misalkan gitu. Ya udah aku bawa mangkoknya deh. Misalkan berempat misalkan gitu. Ya udah mangkoknya itu dimakan di dalam mobilnya dia. Begitu udah selesai mangkoknya dibalikin misalkan gitu, sampai ada yang seperti itu. Karena alhamdulillah memang penggemar bakso sapi ini lumayan banyak, dan kalau sudah cocok dia balik lagi gitu, Mas. Oke. Gitu. Nah, ini bakso dan soto sama-sama dalam kondisi yang terganggu, dan terganggunya cukup terdampak ya, cukup terdampak. Nah, padahal bisnis harus tetap berjalan. Nah, ini kita mulai masuk ke gimana nih cara Cak Mas Bukin mengantisipasi atau menyiasati agar hari ini justru kayaknya bisnisnya malah lebih asik daripada 3 bulan yang lalu. Jadi di bulan April itu kami sudah melakukan, tadinya outlet itu satu hari itu ada 2 shift, Mas. Iya. Di bulan April kami sudah mengurangi menjadi hanya 1 shift, gitu ya. Iya. Berarti sebagian karyawan yang kerja kontrak gitu ya sudah kita putuskan dulu lah gitu, yang baru kerja sebulan, 2 bulan, ada yang 3 bulan gitu, itu kita putus kontrak dulu. Nah, karyawan yang agak lama kita bikin kerjanya itu shift-shiftan, shift hari. Jadi kira-kira 50-50 lah. Yang tadinya shift pagi siang, shift siang, ini enggak, mungkin AB kurang lebih gitu, Mas. Terus kita ngambil libur hari Senin kami libur. Itu ternyata itu berarti secara salary apakah tetap atau ada pengurangan? Ada pengurangan, Mas. Pengurangan ya. Iya. Ada pengurangan. Ya. Nah, di bulan April kalau kami lihat evaluasi gitu ya, wah itu rugi, Mas, secara total. OPEC-nya membengkak. Masih nggak kuat, gitu. Kami masih nggak kuat. Tapi kami melakukan evaluasinya bulanan, sehingga di awal Mei kami memutuskan dengan cepat, ini harus diputuskan dengan cepat karena di
awal Mei itu sampai sempat gajian itu tertunda 2 hari kalau nggak salah, Mas. Iya, iya, iya. Dan itu kami komunikasikan ke karyawan kami bahwa ini loh sikonnya kayak gini. Dan di bulan April kami sudah sempat melakukan meeting yang tatap muka gitu ya, dengan ya meeting dengan jarak gitu ya, untuk melakukan briefing dan evaluasi kondisi gitu ya. Bahkan mungkin kebijakan yang mungkin akan kita ambil di waktu yang akan datang, termasuk mungkin akan tutup outlet atau dirumahkan atau apa seperti itu. Iya. Itu yang sudah kami lakukan, jadi nggak tiba-tiba oke, cut, nggak tiba-tiba begitu. Terus di grup juga sudah sering kami share, ini loh sikonnya seperti ini. Misalkan ada restoran atau itu yang asing itu ya, yang cabangnya ratusan itu, ada 200 outlet tutup, ada ayam geprek milik artis itu merumahkan berapa 2.000 karyawan misalkan gitu. Nah, kami sudah melakukan sebagian. Nah, di bulan awal Mei itu kami menambah jumlah karyawan yang dirumahkan. Iya, iya. Di awal Mei, seminggu setelah kita evaluasi di April itu, Mas. Ya, jadi ada 3 outlet yang kami tutup, Mas. Iya, iya. Itu ada 3 outlet yang kami tutup, yang masih menguntungkan kami tetap buka. Jadi 3 outlet kami tetap buka, dan kami harus melakukan launching produk apa yang mengikuti kebutuhan, sehingga kami menyiapkan yang tadinya produk frozen itu kami pakai untuk suplai ke outlet-outlet, kami coba tawarkan ke teman-teman, dan ternyata itu direspon lumayan bagus oleh teman-teman, terutama kalangan mungkin AB kali ya, yang mereka masih punya saving gitu ya. Terus apa yang kami jual secara frozen itu lebih murah dari yang dijual di outlet, karena kan yang beli ini mesti masak sendiri, kami kasih bumbu kuah, bumbunya mesti masak sendiri. Kalau di outlet kan ya udah semuanya kami yang melakukan gitu, kami full service lah buat mereka pelanggan yang datang gitu, Mas Alim. Ya. Nah ini kan kita sehingga tetap kami punya produk baru, Mas, frozen ya, tadi, Mas. Wah, apa itu? Bisa diceritakan nggak produk barunya? Jadi pertama kami punya bakso. Artinya sebenarnya bakso itu sebelumnya juga sudah dijual di outlet, tapi kan belum untuk umum gitu ya. Itu kami lakukan untuk umum. Terus yang tadinya kemasannya itu misalkan 1 bungkus isi 25, kami buatkan 25 itu kurang lebih 500 gram, setengah kilo, Mas Salim. Kami buat kemasan yang lebih untuk retail, jadi paling enggak paket berdua, 200 gram lah gitu. Jadi harganya juga lebih terjangkau. Karena kondisi krisis kayak gini kan, saya ingat 98 itu restoran yang besar-besar itu yang bisa survive juga, mereka membuat paket makan yang lebih terjangkau, gampangnya lebih murah lah. Misalkan bikin paketan biasanya 40.000, bikin paket yang 25.000 misalkan gitu. Tapi dengan bahan yang pasti tidak sama. Jadi yang pertama tadi, yang kedua saya juga meluncurkan bakso mantan. Wah, bakso mantan, ya. Bakso mantan. Jadi ini bukan brand baru, tapi ini nama satu produk aja untuk tambahan menu. Jadi misalkan 1 butir bakso halus, jadi sekarang kami tambahin embel-embel spesial karena lebih mahal gitu ya. Itu 4.000 per butir. Kami siapkan bakso mantan ini harganya 3.000 per butir. Kalau dijual frozen lebih murah dari itu, lebih murah dari itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, Mas, kami sudah meluncing produk mie frozen. Mie bakso atau mie aja? Mie ayam. Nah, mie ayam frozen. Nah, nanti kami paketin, ada mie ayam family, itu isinya 4 mie ayam. Ya kan rata-rata keluarga di Indonesia kan 4 orang. Ya kan, anak 2, suami. Anak 2 umumnya gitu ya. Tapi itu dimakan 5 orang juga masih oke. Apalagi kalau dimakannya sama nasi, itu 2 aja bisa untuk 5 orang buat tambahan aja gitu, minyak sama makan nasi misalkan gitu. Seandainya tinggal di kos-kosan sendirian, ya udah diambil 1 dimasak, yang 3 disimpan di freezer, itu tahan, Mas. Kami udah nyoba
harus langsung mie family itu semuanya diproses, bisa parsial ya, bisa sebagian-sebagian ya. Iya, bisa parsial karena mie-nya juga kami bungkusin di satu plastik, ada 4 bungkus gitu. Iya. Ayamnya juga sementara kami siapkan untuk 4 bungkus, ada bumbu untuk mie-nya juga gitu ya. Nah, itu juga kami paketkan dengan bakso yang tadi Mas, ada yang paket bakso mantan, ada yang paket bakso halus spesial, isi 8 butir. Jadi kalau itu jadi 4 mangkok, jadinya mie ayam plus bakso 2. Dan itu ada bumbu untuk kuah bakso. Jadi kuah baksonya itu untuk dipakai untuk di kuah di mie-nya itu, Mas. Kuah dinginnya, iya. Ya. Cak Mas Bukin. Dan kalau mau masak mie-nya bisa juga jadi mie goreng itu, Mas. Oh iya, woi. Habis Cak Mas direbus Bukin. nanti dicampur semua bisa aja. Nah, itu variasi masaknya lagi. Ini kan gini, tadi kan saya amati cara berbisnis Mas Bukin ini berbasis 3 ya, riset, data, sama apa namanya itu, riset, database, sama data ya, kan gitu ya. Ya. Nah, sama tindakan, Mas. Ya, sama tindakan. Nah ini Lek riset kok gak ditindak. setelah memproduksi produk-produk terobosan ini dalam beberapa waktu, kira-kira respon dari masyarakat gimana? Apakah ini hanya mau jadi temporary solution atau akan dijadikan sebagai produk yang dipakai untuk menghadapi pasca pandemi ini? Justru tujuan utama dibikinnya bakso sapi itu kami kepingin bikin basis produksi, terus nanti didistribusi dalam bentuk frozen. Jadi outlet itu sebagai tempat untuk apa ya Mas, ngincipi lah gitu loh. Kok enak ya gitu. Ternyata bakso sapi dijual loh di Indomaret. Nah, ngimpinya begitu misalkan gitu. Ngimpinya tuh bakso sapi itu nanti dijual di apa itu supermarket. Mungkin ada distributornya, ada resellernya seperti itu. Tapi karena memang kami kemarin tuh bercita-cita tahun ini mau ngurus sertifikat halal sama izin edar untuk UKM. Gitu. Cita-citanya nih tahun ini. Jadi mungkin kami rencana mau mulai jualan apa itu frozen tuh tahun depan gitu. Tapi karena ini pandemi, ya yang beli juga masih sebatas teman-teman sendiri, belum pakai distributor, belum yang di supermarket karena kami sadar kami belum punya izin itu. Targetnya Mas 2 tahun ke depan itu bisa punya rumah produksi yang sudah lebih besar lah, lebih representatif, terus dengan izin perusahaan, terus punya izin edar sehingga punya gampangnya punya pabrik yang apa itu higienis yang sesuai dengan standar makanan lah. Gitu Mas Salim. Kepinginnya memang kedepannya pasti akan mengarah ke sana. Jadi karena ini sudah dipercepat dengan corona, ya udah artinya kan proses di apa itu di dapur teman-teman yang bagian produksi jauh lebih siap. Cuman kalau bicara pasar pasti secara umum karena meskipun PSBB ini diakhiri, tapi pandeminya masih ada Mas. Jadi ekonomi daya beli orang itu yang pertama memang menurun. Yang kedua mereka masih ada ketakutan jangka panjang ya sampai vaksin ini ditemukan. Seandainya mereka punya uang pun, gitu ya, mereka akan tahan spending ya. Jadi tahan diri untuk berbelanja. Tapi apakah mereka berbelanja? Pasti ya. Kalau ini masa PSBB ini diakhiri, prediksi saya ya, mudah-mudahan benar, ini setidaknya sama dengan di bulan Maret. Sudah banyak orang yang rindu keluar rumah, rindu nongkrong, rindu makan di warung, tentunya ya kita yang pengusaha harus menyiapkan diri dengan aturan protokol yang disarankan oleh pemerintah. Ya. Cak Bukin, terakhir nih, untuk teman-teman ya yang
mungkin nanti ikut menyaksikan rekaman kita yang kita upload di YouTube ya, di YouTube-nya Kubis TV dan di YouTube-nya Salim Suharis, terkait dengan menghadapi next ya, pasca PSBB dilepas, pasca kita dikondisikan sedemikian rupa yang kemudian disebut dengan new normal. Kira-kira Cak Bukin punya saran apa nih ke teman-teman agar mereka juga tetap semangat, tetap memaksimalkan ide-ide terobosannya dan tetap bisa bertarung di persaingan dalam kondisi seperti ini. Ya, yang pertama, kalau yang saya lakukan, Mas, kalau kita hanya mengikuti sosmed, terus kita hanya berdiam di rumah, kita itu nggak punya benchmark di luar. Makanya apa yang saya lakukan, saya tetap memvibrasi, ketemu dengan orang-orang yang selalu semangat, termasuk dengan Mas Salim, dengan teman-teman Eminet, Coach Fahmi, grup CCG, gitu ya, teman-teman di Japnas. Kebetulan saya juga, tadi kan Mas Salim bilang saya pengusaha telekomunikasi, saya ini pengusaha organisasi, Mas. Iya. Jadi teman-teman pengusahanya, organisasinya banyak gitu. Jadi kami berada di lingkungan-lingkungan yang alhamdulillah yang selalu positif. Meskipun menganalisa bisnis ini akan setiap orang tidak sama menganalisa kondisi makroekonominya, bisa jauh lebih buruk misalkan gitu yang tadi saya ceritakan gitu ya. Tapi kita semuanya di lingkungan pengusaha sehingga kita juga habis ini ngapain? Ini kita ngelihat apa nih habis ini gitu. Jadi saran saya jangan hanya terkungkung di rumah ya, lakukan komunikasi terutama dengan teman-teman yang bisnisnya masih jalan. Karena kalau kan ada kita yang bisnisnya sangat-sangat terdampak misalkan gitu. Terus ketemunya dengan teman yang sangat terdampak ya, boleh sih sekali dua kali di awal-awal terus kita curhat bareng, nangis bareng gitu loh Mas Salim gitu. Pertama terdampak akhirnya rebahan bareng ya. Nah, habis itu ya kita lihat toleh lah kanan kiri gitu kan, masa siapa yang masih buka gitu ya gitu. Makanya ini juga kemarin ide kepepet spontan gitu ya. Saya lihat ini waktu saya lagi banyak gitu. Kita lagi mau gas-gas terus, ternyata kondisi ekonominya nggak memungkinkan. Ya udah kita coba alihkan energi kita ke yang lain, yaitu misalkan kita bisa diskusi dengan teman-teman bisnis. Saya hampir tiap hari ini sekarang melakukan pertemuan dengan teman-teman, terus saya bikin video kecil misalkan gitu ya, 1-2 video di brand tersebut untuk ngelihat potensi bisnis dia apa sih, apa yang bisa ditawarkan ke teman-teman yang lain, apa yang menarik, dan itu saya akan upload. Saya udah siapin sosmednya itu kubis.tv. Kalau lihat IG-nya ya followernya masih puluhan, baru bikin 2 hari yang lalu gitu ya. Gitu. Nah, mungkin ini akan kita buat lebih intens lagi. Jadi saran saya teman-teman, yuk keluar rumah. Jangan hanya di situ, keluar rumah. Tapi ya tetap kalau lihat saya kan kemana-mana ya saya menggunakan masker gitu. Ini nggak pakai masker, orang saya di dalam kamar gitu kan. Gitu. Jadi oke, boleh rebahan di rumah tapi ya jangan full 1 hari. Saya juga begitu, melakukan rebahan di rumah gitu. Istri saya kadang gitu, kok tiduran aja nih, ya habis energinya gimana gitu ya. Kalau saya kan alhamdulillah secara operation kan sudah ada tim yang melakukan ya. Saya lebih banyak ke evaluasi research development bisnis sama research produk gitu ya, yang melakukan apa itu production juga ada timnya sendiri gitu ya. Saya biasanya kalau benar-benar awal tim itu belum bisa melakukan, saya yang melakukan Mas Salim. Tapi kalau misalkan bikin mie, saya sudah pernah ngajarin 2 tahun yang lalu, terus 4 bulan yang lalu sama Bu Yuyun saya panggil dievaluasi, kita coba bikin lagi. Nah, karena mereka sudah pernah bikin, saya cuman mengulik aja. Oke, gimana kalau diginiin, coba tes. Nanti saya ngetes. Nah, karena kemarin ngetes mie itu pas bulan puasa, itu ada kesulitannya Mas Salim. Pas R&D produk itu puasa. Jadi bikinnya siang, biasanya tempat produksi itu sama office tutup jam 5, ini dipercepat tutup jam
tutup jam 4. Tutup jam 4. Sehingga terus pas puasa, jadi hanya bikin satu, paling banyak 2 versi, itu pun mesti dicobanya malam gitu ya. Terus dievaluasi. Nah, kadang-kadang awal-awal tuh sempat bosan juga, tapi begitu sudah ketemu di angka 75%, oh, mie-nya sudah enak nih. Jadi hampir setiap hari buka puasa itu pakai mie. Coba nih, pakai telur ayam sekian, pakai telur bebek sekian, garamnya sekian. Oke, mie-nya sudah oke, ayamnya masih keasinan, kebanyakan bumbu apa, ini dikurangin, ditambahin ini ya, ya. Serunya seni memasak R&D memang di situ. Tetap berusaha untuk mencari terobosan karena ternyata dengan bergerak ya, orang Jawa bilang yang penting gelem obah gitu ya. Terus tadi juga saya tangkap harus keluar, karena dengan keluar kita bisa melihat apa yang terjadi, kita mendapatkan energi positif dari luar, dan tetap menjaga interaksi, menjaga komunikasi dengan orang-orang yang positif. Kayak gitu ya. Betul. Ya, betul.